Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Devemi, NIM 289215015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas B. Dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEMM. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester perpajakan. Pengaruh peningkatan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Pendapatan asli daerah merupakan sektor penerimaan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan sumbangan anggaran yang perlu dioptimalkan guna tercapainya kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya bagi pajak restoran merupakan hambatan dalam penyerapan pendapatan asli daerah, di mana tidak semua pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Hal ini jelas harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Bekasi guna memberikan pengetahuan perpajakan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya metode Taylor 1975 mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Metode Crick dan Miller 1986-9 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 35 sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tahun anggaran 2017-2020. Pertumbuhan pajak restoran menunjukkan kondisi bahwa selama 4 tahun terakhir, pertumbuhan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp45.779.679 atau 17,47%. Kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp5.754.574.160.000 atau 20,93%. Memasuki tahun 2020, pertumbuhan pajak restoran mengalami defisit sebesar Rp102.109.905.879 atau min 30,97%. Penurunan pertumbuhan ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial atau social distancing, pembatasan jarak fisik atau physical distancing, bahkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tahun anggaran 2017-2070. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan penerimaan pajak restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tingkat keberhasilan pajak restoran sebesar 102,11%, turun menjadi 91,50% di tahun 2018. Tingkat keberhasilan pada tahun 2019 sebesar 95,44%. Kemudian di tahun 2020 terjadi penurunan lagi menjadi 87,79%. Meskipun telah dilakukan penurunan target, penerimaan akibatnya adalah COVID-19. Selanjutnya, kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh Bapenda Kota Bekasi. Faktor internal, sumber daya manusia yang memiliki keahlian keterampilan diperlukan dalam pengelolaan administrasi pajak restoran karena administrasi pajak restoran dilakukan oleh pegawai Bapenda. Oleh karena itu, pegawai Bapenda perlu memiliki
berbagai keahlian maupun keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas administrasi pajak restoran secara optimal. Untuk itu, pegawai Bapenda perlu dibekali dengan berbagai jenis pendidikan maupun pelatihan teknis mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga setiap pegawai memiliki keahlian yang tinggi. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas juga diduga berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mengelola administrasi pajak restoran. Sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam hal ini mencakup berbagai jenis seperti peralatan dan kelengkapan kantor, komputer lengkap, filing kabinet, kendaraan operasional, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas baik akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk optimalisasi kemampuan sumber daya manusia sehingga pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan lancar. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka administrasi pajak restoran tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak seluruh objek pajak potensi dan terjaring. Berikutnya, faktor eksternal. 1. Penghindaran pembayaran oleh wajib pajak. Penghindaran untuk tidak membayar pajak dilakukan oleh pengusaha restoran dengan alasan penerimaan mereka sangat terbatas. Kesengajaan wajib pajak untuk tidak membayar pajak juga dilakukan oleh sebuah restoran. Tidak menyajikan daftar servis, jadi pendapatan yang disetor cenderung sedikit. Aspek iklim usaha yang dipengaruhi kondisi ekonomi makro. Kondisi perekonomian secara makro sangat berpengaruh terhadap naik turunnya harga bahan baku restoran sehingga memberikan dampak pada kenaikan harga makanan yang disajikan di restoran. Yang kedua, kesengajaan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Kesengajaan wajib pajak untuk tidak membayar pajak juga dilakukan oleh semua restoran yang tidak menyajikan data servis. Jadi pendapatan yang disetor cenderung sedikit. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tentang pajak restoran. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap wajib pajak restoran, melakukan updating data wajib pajak restoran atau menyusun profil pada wajib pajak restoran menggunakan cara teknologi seperti memasang alat perekam pajak atau tapping box, memberikan reward atau punishment terhadap wajib pajak yang taat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.